Halo sahabat bonsai, jumpa lagi di channel saya Markas Bonsai. Nah, di sini kita ada programan dari bahan bonsai sancang, sahabat. Untuk bahannya seperti ini ya. Di sini nanti kita akan sedikit berbagi ya. Pengepresan dari bahan bonsai sancang ya. Ketika kita melakukan pengelosan untuk terusan ya, dan kita press namun tidak kunjung numbuh tunas. Nah, ini banyak sekali pertanyaan yang masuk seperti itu, sahabat. Dan ini kita juga ada beberapa programan yang pernah kita press dan tidak numbuh tunas. Contoh ini ya. Ini kita press di sini, sahabat. Saat ini kita los ya. Cukup lumayan lama ya kita ngelos ini. Setelah kita pangkas ini tidak numbuh tunas. Seperti ini. Ini agak menjengkelkan juga ya kalau kita mengalami hal seperti ini. Mau kita olah, ini tidak kunjung numbuh tunas. Kadang mau kita sambung sisip, ada beberapa teman yang nyambung sisip ini nggak pernah berhasil ya. Mungkin untuk teman-teman yang mengalami hal yang sama dan cara mengatasinya, nanti bisa tulis di kolom komentar ya. Maksudnya selain sambung sisip, sahabat. Karena di sini ada beberapa teman yang tidak bisa nyambung sisip ya. Kalau soal sambung sisip itu tidak perlu dibahas ya. Ini langsung kita sambung sisip bisa. Namun masalahnya teman-teman ada yang tidak bisa sambung sisip. Nah, nanti bisa kita bahas bersama ya. Kita lihat bahan yang lain dulu. Untuk bahan ini juga, sahabat, waktu kita press bagian atasnya ini ya, ini nggak kunjung numbuh tunas. Ini sudah beberapa bulan ini kita biarkan seperti ini ya. Tidak mati, sahabat. Ini masih belum kering ya, namun tidak kunjung numbuh tunas. Kita lihat dari sana. Ini sudah lama ini kita press, sahabat, namun tidak kunjung tumbuh tunas dan tidak mati. Gimana? Seperti ini cukup lumayan bagus, namun nggak kunjung tumbuh tunas di bagian sini. Nah, ini nanti bisa kita kita tanganin agar mau numbuh tunas di bagian sini ya. Memang ini di bagian sini awalnya tidak ada titik tumbuh, sahabat. Kita langsung pangkas saja ya. Ini bisa jadi pengalaman nanti. Kita lihat satunya, sahabat. Ini ada 3 bahan ya. Nah, untuk satunya ini, sahabat, ini juga, sahabat. Ini awalnya yang kita pangkas ini, sahabat. Nah, cabang ini ya. Ini cabang ini kita pangkas ini sudah lama sampai lumutan seperti ini ya. Ini belum mati nih, sahabat. Ini masih belum kering maksudnya nih. Ini kalau kita giniin masih. Nah, ini masih basah kan? Masih hijau kan? Masih hijau maksudnya, bukan basah, sahabat. Kayak apa basah? Ini juga ya. Ini kita pangkas dan tidak kunjung numbuh tunas. Ini juga sangat lama sekali ini, sahabat. Untuk geraknya padahal juga cukup lumayan enak ya. Namun setelah kita pangkas ini tidak kunjung numbuh tunas. Nah, di sini kita sedikit bisa menyimpulkan, sahabat. Saat kita melakukan pemangkasan ya untuk sancang ya, mungkin untuk semua jenis bahan bisa seperti itu ya. Ketika ini kita press, ada cabang lain yang kita los. Ini untuk nutrisi lari ke cabang yang kita los ya. Dan akhirnya untuk cabang yang kita press ini tidak mau numbuh tunas. Mendingan kalau kita ngepres, ini kita press bareng, sahabat. Jadi nanti untuk tumbuh tunas bisa barengan juga ya. Kalau kita ngepresnya hanya sebelah-sebelah, ini tidak kunjung numbuh tunas, sahabat. Mungkin kalau bahan kita subur ya, itu bisa saja numbuh tunas, sahabat. Atau kita mangkasnya sebelum kita pangkas ini kita tumbuhkan mata tunas ya. Contoh atasnya kita kerat dulu ya, seperti di cangkok itu bawahnya pasti akan numbuh tunas. Itu setelah numbuh tunas baru kita press. Ini kemarin kita beberapa untuk bahan-bahan ini langsung kita press tanpa kita kerat dulu, sahabat. Jadi tanpa ada mata tunas ya. Jadinya seperti ini. Mungkin nanti sedikit ada manfaatnya ya. Hasilnya seperti ini. Ini juga dulu waktu kita press di sini, ini ada tunas di bagian sini ya, di bagian sebelahnya ini, sahabat. Sekarang untuk tunasnya jadi besar. Dulu waktu ini kita press, ini juga ada tunas dan tidak mau numbuh. Yang ini tidak mau numbuh tunas ya. Waktu kita press ini masih kita los. Jadi untuk nutrisi lari ke sini ya. Jadi untuk teman-teman kalau melakukan pengepresan mendingan barengan ya. Saat kita press ini juga ya. Terkecuali waktu kita ngepres sudah ada titik tumbuhnya, itu aman. Kalau belum ada, sahabat, ini masalahnya kalau belum ada ya. Nah, ini langsung kita press semua saja ya.
soalnya ini harapan numbuh tunasnya di bagian depan ini ya, mungkin di sini atau dari belakang ini. Jadi ini akan kita press semua ini sahabat, biar nanti numbuh tunas barengan ya. Nah ini bisa langsung kita press dulu ya. Ini soalnya kalau tidak kita tangani seperti ini, kedepannya akan tetap gini-gini saja. Mendingan kita eksekusi biar nanti numbuh tunas barengan. Maaf ini agak goyang-goyang sahabat, ini soalnya kamera saya pegang ini. Nah seperti ini ya. Ini kita pangkas juga bisa ya. Kita sisakan satu tunas yang kecil itu saja ya, karena pembesaran juga hampir cukup ini. Jadi untuk nutrisi yang ke sini biar agak terhambat ya. Harapan nanti bagian sana bisa mau numbuh tunas. Untuk yang ini juga, soalnya ini arahnya ke sini sahabat. Jadi kita pangkas saja biar numbuh tunas di sekitaran sini ya. Ini kambiumnya sudah jalan sahabat. Jadi harapan kalau tidak numbuh di sini ya di sini ya. Untuk yang ini juga kita press, karena ini juga belum tepat ya untuk titik tumbuhnya ini. Mendingan kita buang saja biar nanti muncul tunas baru yang lebih tepat. Ini juga sahabat ya, ini harapan nanti numbuh tunas lagi di sini ya. Untuk sancang ini bisa numbuh tunas sahabat. Nah ini yang belakang juga banyak, sampai lumutan nih sahabat. Memang ini sudah agak lama ini ya, karena tidak kunjung numbuh tunas, makanya agak kita apa ya apa ya maksudnya ya, maksudnya kurang perawatan kita ya. Biasanya kalau bahan kurang bagus seperti itu ya, kita kurang perawatan. Maaf ini tadi nggak terlihat ya. Untuk backnya ya bisa kita press-press saja. Kalau ada tunas masih kecil tidak masalah sahabat ya. Kalau tunasnya besar itu yang akan mengganggu pertumbuhan. Untuk yang backnya ini kayaknya ini kita pangkas saja ya, karena nanti kita untuk pembesaran masih bisa menggunakan tunas baru seperti ini ya. Jadi bisa kita kurangin saja untuk memancing titik tumbuh yang lain sahabat, daripada kita mengejar pembesaran ini namun di bagian sini tidak kunjung numbuh tunas, nanti ke depan kita susah. Kalau kita bisa sambung sisip ini langsung kita sambung ya, karena kemarin banyak pertanyaan dan yang menanyakan itu saya bilangin untuk sambung sisip tidak bisa sahabat, biasanya mati terus setiap nyambung sisip. Padahal untuk sancang ini sangat mudah hidup ya kita sambung sisip. Namun kalau memang tidak bisa mau gimana lagi ya. Memang tidak bisa. Kita pendekkan ya yang ini. Ini hanya untuk memancing pertumbuhan tunas yang lain sahabat ya. Makanya ini kita press-press, hasilnya jadi gundul seperti ini sahabat. Ini kita press juga tidak masalah sahabat, untuk memancing pertumbuhan yang lain ya. Coba kita press saja ya. Untuk teman-teman seperti ini jangan takut kalau ini nanti tidak bisa besar ya. Nanti saat numbuh tunas itu tadi juga tunasnya kurang sehat ya, seperti ini. Nah ini nanti akan numbuh tunas yang lebih sehat lagi, dan untuk mengejar pembesaran lebih cepat juga. Hasilnya seperti ini. Untuk bahannya cukup lumayan banyak lumutnya ini sahabat. Nah seperti ini ya. Untuk back sudah ada, tinggal kita terusan menuju mahkota ya. Untuk cabang yang pertama juga ada, ini bisa kita gunakan 2 juga bisa ya, 1 juga bisa. Tergantung nantinya kita bisa mengolah agar anak cabangnya ini tidak tabrakan, itu tidak masalah saya kira. Kita gunakan 2 cabang ya. Bahannya seperti ini. Nah kita ke bahan yang satunya sahabat. Untuk yang ini juga sahabat kasusnya, waktu kita press ini ada cabang di bawahnya ya, makanya untuk nutrisi lari ke sini.
Harusnya waktu kita pangkas ini kita tunggu mata tunas dulu ya. Ini kemarin enggak sahabat, langsung kita press dan di sini ada tunas ya. Yang sini juga ada. Ini juga sama sahabat. Kemarin ngelos di sini panjang ya, ini sudah kita pangkas sahabat. Dan muncul lagi tunas di bawahnya, ini kita biarkan ya. Harusnya ini kita hilangkan ini. Ini tampak depan mungkin dari sana sahabat. Ini kita buang dulu ya. Nanti kita pakai yang atas saja. Aduh, goyang-goyang sahabat. Goyang-goyang ini. Nah, seperti ini ya. Kita menggunakan tampak depan dari sana. Nah, dari sini seperti ini. Ini langsung kita buang saja. Kita harapkan titik tumbuh yang atas soalnya. Nanti kalau tidak muncul tunas bisa kita sambung sisip ya, kalau kita bisa. Semoga, nah seperti ini ya. Untuk pondasinya sudah lumayan kokoh sahabat. Namun ini tidak kunjung numbuh tunas ya. Namun ini kita lihat di ujungnya ini ada calon tunas kayaknya ini ya. Sudah muncul bintik-bintik calon tunas ya. Semoga cepat numbuh sahabat. Untuk yang depan ini kita kurangin saja, biar numbuh tunasnya barengan ya. Ini kita press seperti ini. Alasannya ini sahabat, tidak numbuh tunas di sini ya. Soalnya kemarin banyak teman-teman yang nanya sahabat. Jadi ini kita buatkan konten, semoga bermanfaat. Nanti kalau teman-teman ada pengalaman lain bisa tulis di kolom komentar ya. Kita sharing bareng ini sahabat. Di bonsai ini kita memang harus saling apa ya, berbagi pengalaman sahabat. Cukup lumayan ya untuk geraknya. Tinggal menunggu untuk titik tumbuh yang muncul nanti bisa kita olah lagi. Polybagnya sampai hancur ini sahabat. Berarti ini kan sudah lama ini kita press. Kita program sudah lama ini. Polybagnya saja sudah hancur seperti ini. Nah, kita ke bahan yang satunya lagi ya. Untuk bahan yang ini kasusnya sama sahabat. Waktu kita press yang ini ya, terusan ini. Untuk yang cabang sini masih kita los ini sahabat. Makanya untuk tunas yang sini tidak mau numbuh tunas ya, karena untuk nutrisi lari ke bagian yang bawah ini. Dan yang kedua ini sahabat, kemarin waktu kita press ini ada tunas di sini, kita pelihara ya, dengan harapan bisa membantu menutup luka di sini sahabat. Ini untuk lukanya sudah mulai menutup ya, namun untuk bagian atasnya tidak numbuh tunas seperti ini. Nah, di sini kita mengakali seperti ini sahabat, ada tunas di bagian belakang ya. Nah, ini ya. Ini kita buang dulu, tidak masalah ini. Nah, ini ada tunas di bagian belakang. Mungkin teman-teman nanti bisa mengolah seperti ini ya. Ini cukup lumayan keren juga hasilnya sahabat. Nah, ini numbuh tunas di bagian belakangnya ya. Ini kita gunakan untuk terusan ini sahabat. Yang ini nanti bisa kita press seperti ini ya. Untuk tunas ini bisa kita buang. Hasilnya seperti ini. Untuk gerak dasarnya. Ini dari sana juga cukup lumayan juga untuk akar. Karena untuk tampak depan kita pastinya melihat perakaran ya. Ini untuk akarnya sama bagusnya ini sahabat. Nah, untuk perakaran seperti ini dari hasil setekan ya. Kita press, harusnya ini tunasnya di sini tepat sekali ya, ke arah sini. Namun tidak numbuh tunas di sini. Numbuh tunasnya di sini sahabat. Ini di belakang ya, di bawah ya. Dari bawah ini sahabat. Nah, ini ya. Ini kita gunakan untuk terusan dari sini, dari cabang ini sahabat. Ini awalnya ada cabang ya, cabang kedua ya. Cabang pertamanya di sini, untuk cabang keduanya yang ini sahabat. Dan numbuh tunas ke arah atas. Ini kita gunakan untuk terusan. Dan yang ini bisa kita press. Hasilnya cukup lumayan juga. Nanti kalau teman-teman ada bahan seperti ini bisa dicoba juga. Ini langsung kita eksekusi dulu ya. Ini kita buang saja. Nah, untuk geraknya seperti ini ya. Ini jadi agak memanjang sahabat. Kita press di sini ya. Langsung kita press saja ya. Nah, seperti ini sahabat ya. Untuk yang ini bisa langsung kita press ke sini sahabat. Nanti untuk terusan kita menggunakan ini ya.
Untuk tunas ini juga kita buang. Nanti kalau teman-teman ngepres, usahakan harus ada titik tumbuhnya ya, atau ada tunasnya sahabat. Jadi bisa kita kerat atasnya dulu ya, seperti di cangkok sahabat. Nanti akan numbuh tunas di bagian bawahnya. Setelah numbuh tunas bisa kita pres. Kita pres saja, karena kita sudah mendapatkan tunas ini ya untuk terusan. Nah, hasilnya seperti ini juga cukup lumayan bagus. Untuk cabang kedua kita bisa menggunakan ini, kita juga bisa menggunakan yang bawah ini ya. Kalau sudah seperti ini kita los tidak masalah ya, memang sudah ada yang akan kita los. Nah, hasilnya seperti ini ya, tuh ngeblur sahabat. Nah, untuk yang ini bisa kita kurangin. Ini harapan numbuh tunasnya di sini sahabat. Nanti yang kita gunakan mungkin di sini ya. Jadi untuk yang bagian depannya ini bisa kita kurangin agar bagian yang sini terkena pencahayaan ya. Ini sebenarnya langsung kita press bisa ini sahabat. Soalnya ini untuk pembesaran juga sudah cukup ya. Nah, kita press agak di atasnya saja ya, di sini ya. Kalau sudah ada bekas tunas seperti ini kita press, pasti numbuh tunas sahabat. Yang lain kita buang saja, tunas-tunas yang tidak kita gunakan ya, karena ini juga menghambat pertumbuhan untuk tunas yang lain sahabat. Nah, seperti ini untuk geraknya jadi lebih terenak terlihat enak ya, terenak. Mungkin seperti ini dulu. Ini masih kita lakukan pengelosan sahabat untuk cabang-cabang yang lainnya ini ya. Hasilnya seperti ini sahabat. Ini kita gunakan tunas dari samping sini ya. Awalnya kita gunakan terusan di sini sahabat. Namun karena tidak kunjung tumbuh tunas, dan numbuh tunasnya di cabang ini ya. Ini numbuh tunas di cabang sahabat. Kita gunakan tunas dari sini ya. Hasilnya seperti ini. Nanti saat ini besarnya cukup bisa kita press di sini ya. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk geraknya, untuk perakaran cukup lumayan ini, karena kita program akar dulu. Kebanyakan seperti ini sahabat ya. Setelah kita program akar dan akar sudah bagus ya, kemudian kita press, namun tidak kunjung tumbuh tunas seperti ini. Bisa jadi pengalaman buat kita ya, para pembonsai ya, terutama untuk para pemula. Ini kita sama-sama belajar sahabat, jadi kita saling berbagi saja ya. Untuk di bonsai ini saya kira tidak ada yang paling pintar ya, semua masih belajar. Karena banyak sekali teknik-teknik baru yang kita temukan dari teman. Kiranya itu dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan salam bonsai.